Hujan deras mengguyur hutan kecil di ujung dusun Kalibuntu. Darto melangkah cepat, menghindari genangan sambil sesekali menoleh ke belakang. Meski tak ada yang mengikutinya, rasa gelisah membuatnya waspada. Jangan bilang siapa-siapa, jangan menoleh ke belakang, dan jangan ragu, suara dukun itu masih terngiang di kepalanya. Ia membawa ayam cemani hidup, kemenyan, dan segenggam tanah kuburan. Di hadapannya berdiri pohon randu besar yang dikeramatkan warga. Di sanalah tempat perjanjian itu dilakukan. Darto menaruh sesaji, lalu duduk bersila. Dukun Soekarno mulai melafalkan mantra. Angin tiba-tiba berhenti. Hujan reda mendadak. Darto melihat asap kemenyan menari membentuk siluet samar, wujud makhluk yang akan memberinya kekayaan. Ada harga yang harus dibayar, bisik makhluk itu. Suaranya berat, seolah berasal dari dasar bumi. Aku siap, jawab Darto mantap. Korbankan satu jiwa. Yang dekat, yang kamu kenal. Tak ada keraguan. Darto sudah memilih, Sarman, keponakannya yang yatim piatu dan tinggal bersamanya. Dalam seminggu, Sarman demam tinggi lalu meninggal dengan tubuh yang membiru. Semua mengira itu penyakit. Tapi Darto tahu, itu tumbal. 3 bulan setelah kematian Sarman, hidup Darto berubah drastis. Warung kecilnya yang dulu sepi mendadak laris manis. Dagangannya selalu habis, bahkan sebelum tengah hari. Dalam waktu singkat, ia bisa memperluas warung menjadi toko kelontong besar. Orang-orang heran, tapi ia selalu berkilah, rezeki anak soleh. Namun malam hari adalah dunia yang berbeda. Jam 2 dini hari, Darto sering terbangun karena suara pintu yang terbuka sendiri. Kadang ada bau amis, seperti darah basi, memenuhi kamarnya. Lampu sering bergetar, lalu mati tiba-tiba. Tapi yang paling parah adalah mimpi-mimpinya. Ia selalu bermimpi berdiri di sebuah lubang kubur. Di dalamnya, Sarman menatap ke atas dengan mata putih dan mulut yang terus berteriak meski tak bersuara. Tangannya menggapai, mencakar tanah, mencoba naik, tapi tak pernah bisa. Suatu malam, suara itu tak lagi datang dari mimpi. Aangku. Suara serak, pelan, seperti bisikan dari sudut ruangan. Darto terperangah. Ia menoleh ke kiri, tak ada siapa-siapa. Lalu ke kanan, cuma lemari tua. Tapi ketika ia menunduk ke bawah tempat tidur, matanya membelalak. Ada wajah Sarman. Pucat. Sepasang mata hitam legam menatapnya tajam. Darto terjerit, terjungkal ke belakang. Nafasnya terengah. Tapi saat ia menyalakan lampu, tak ada siapa-siapa. Istrinya, Ranti, datang tergopoh. Kamu mimpi buruk lagi, tuh? Darto tak menjawab. Ia hanya diam, matanya menerawang. Hatinya mulai digerus rasa bersalah yang dulu ia abaikan. Besok paginya, ia menemukan ayam-ayam di belakang rumah mati semua. Lehernya seperti dipelintir satu persatu. Ada bekas cakaran di tanah, dan bau busuk menyengat dari pojok kandang. Ranti mulai ketakutan. Kita ini diganggu, tuh. Aku mau manggil Ustaz. Darto langsung menolak keras. Gak usah. Nanti bikin ribut kampung. Tapi batinnya tahu, gangguan ini bukan karena sihir orang lain. Ini akibat dari apa yang telah ia lakukan. Harga yang harus ia bayar belum lunas. Malam itu, teror semakin menjadi. Pukul 1 malam, terdengar suara ketukan di jendela. Pelan, tapi ritmis. Tok, tok, tok. Ranti menoleh. Itu siapa, Mas? Darto tak menjawab. Ia mematung. Tok, tok, tok. Mas,
Tolong lihat keluar. Tok, tok, tok. Akhirnya, Darto berdiri, mendekat ke jendela. Tapi begitu membuka tirai, tubuhnya lemas. Sarman berdiri di luar, basah kuyup, bajunya berlumpur, dengan darah mengalir dari mata. "Ngapain kamu di sini?" bisik Darto, meski Sarman sudah lama mati. Sarman mengangkat tangannya, menunjuk ke dada Darto, lalu ke tanah. Lalu menghilang. Darto mundur perlahan. Tapi saat ia berbalik, Ranti tak ada di tempat tidur. "Ranti?" Ia melangkah ke ruang tengah. Kosong. "Ranti?" Pintu belakang terbuka. Angin berhembus kencang. Ia menemukannya di luar rumah, berdiri seperti orang kesurupan, menghadap pohon pisang. "Ranti? Kamu kenapa?" Ranti menoleh pelan, matanya kosong. Lalu ia bicara dengan suara yang bukan miliknya. "Kau pikir dia diam? Dia marah. Dia menunggu. Dan dia bukan satu-satunya yang akan kau korbankan." Tubuh Ranti lalu ambruk ke tanah. Darto mendekat panik, tapi sekujur tubuhnya dingin seperti es. Malam itu, Darto sadar. Ia hanya membuka satu pintu, tapi yang masuk lebih dari satu arwah. Dan mereka, lapar akan balas dendam. Pagi di dusun Kalibuntu selalu sunyi. Tapi pagi itu lebih senyap dari biasanya. Kabut belum juga mengangkat meski matahari sudah tinggi. Burung-burung tak bersuara. Anjing tetangga meringkuk, menggeram ke arah rumah Darto. Di dalam rumah, Ranti masih terbaring. Tubuhnya panas dingin, tapi kesadarannya belum pulih sepenuhnya. Ia hanya bergumam tak jelas, kadang tertawa, kadang menangis. Ustaz Rauf akhirnya dipanggil diam-diam oleh Darto. "Ini bukan sakit biasa," ujar Ustaz Rauf setelah memeriksa. "Dia kerasukan, tapi bukan satu jin biasa. Banyak seperti ada pintu yang sudah kebuka." Darto tak menjawab. Wajahnya pucat. Jemarinya gemetar saat menuangkan air ke dalam gelas. Ustaz Rauf menatapnya dalam-dalam. "Kamu tahu apa yang terjadi, tuh? Karena setan tak akan mengganggu tanpa sebab." Darto hanya menunduk. Tapi di dalam hatinya, ia tahu persis, semua ini karena Sarman. Dan bukan cuma dia. Ia ingat jelas saat Dukun Soekarno bilang, tumbal pertama membuka jalan. Tapi tumbal berikutnya akan ditagih dengan cara yang tak bisa kau tolak. Malam harinya, teror naik level. Jam 1 dini hari, Ranti bangun tiba-tiba. Tapi bukan sebagai dirinya sendiri. Matanya putih semua. Tubuhnya menegang. Ia berjalan perlahan ke kamar anak mereka, Intan, yang baru berumur 5 tahun. Darto terbangun saat mendengar pintu kamar anak terbuka pelan. "Ciit." Ia bangkit, menyambar pisau dapur entah kenapa. Nalurinya berkata, ada yang salah. Saat ia mengintip dari celah pintu, darahnya seperti berhenti mengalir. Ranti berdiri di sisi ranjang Intan. Tangannya terangkat tinggi, menggenggam bantal. Siap menekannya ke wajah anak mereka sendiri. "Ranti." Darto menerjang, membanting tubuh istrinya ke lantai. Tapi suara yang keluar dari mulut Ranti bukan suara perempuan, melainkan suara banyak orang sekaligus. "Kau sudah janji." Tumbal berikutnya. Darto menjerit. Air mata dan keringatnya bercucuran. "Ambil aku. Jangan anakku. Jangan." Tubuh Ranti mendadak lemas. Ia menangis pelan di pelukan Darto. Keesokan harinya, Darto pergi ke rumah Dukun Soekarno. Tapi yang ia temui hanya reruntuhan. "Sudah 3 minggu rumah itu kosong," kata tetangga.
3 minggu. Tapi baru 3 hari lalu ia bicara dengan dukun itu. Pemilik rumah itu kabarnya meninggal, Mas. Ditemukan menggantung di pohon. Lidahnya hilang. Darto tercekat. Dunia di sekelilingnya seperti mulai runtuh perlahan. Malam berikutnya, gangguan datang lagi. Tapi kali ini tak hanya suara atau bayangan. Pukul 2 dini hari, suara tangisan terdengar dari dapur. Darto turun pelan-pelan, menggenggam tasbih di tangan gemetar. Tangisan itu, tangisan bayi. Saat ia membuka pintu dapur, ia terhenyak. Di atas meja makan, duduk sesosok bayi merah. Matanya hitam, kulitnya basah seperti habis dilahirkan. Tapi yang paling mengerikan, wajah bayi itu mirip Intan. Darto mundur. Tapi suara dari bayi itu berkata, "Ayah, aku tumbal selanjutnya." Jeritan Darto mengoyak malam. Tetangga berdatangan, tapi pintu rumahnya terkunci dari dalam. Dan saat mereka mendobrak masuk, mereka hanya menemukan Intan menangis di sudut kamar. Ranti terbaring lemah. Dan Darto? Ia duduk di tengah ruang tamu, mencakar-cakar wajahnya sendiri, sambil menggumam, "Aku cuma mau kaya, aku cuma mau bebas dari miskin." Teror belum selesai. Darto mulai sadar, ini bukan sekadar hukuman. Ini kutukan. Ia bukan lagi pengendali dalam perjanjian pesugihan ini. Sekali pintu dibuka, tidak bisa ditutup. Dan mereka, roh-roh para tumbal, akan datang satu persatu. Menagih, menyiksa, dan menghancurkan apapun yang masih ia sayangi. Rumah itu kini seperti kuburan hidup. Meskipun masih berdiri, jiwa-jiwa penghuninya telah terkuras. Ranti mulai berbicara sendiri, Intan enggan bicara dan selalu memeluk bonekanya sambil memandangi sudut-sudut gelap ruangan, dan Darto, dia nyaris tidak tidur. Di bawah mata Darto, kantung hitam menggantung dalam. Wajahnya cekung. Rambutnya beruban mendadak. Ia mengurung diri di ruang belakang, menggambar simbol-simbol di tembok dengan kapur, mencoba menghentikan gangguan yang datang tiap malam. Namun malam ini berbeda. Jam menunjukkan pukul 12.03. Angin mendesir pelan melewati kisi-kisi jendela. Tirai bergoyang lembut. Lalu berhenti. Lampu gantung tiba-tiba berayun, lalu, trak, padam. Darto langsung berdiri. Di tangannya, tasbih sudah hampir putus karena terlalu sering digenggam erat. Ia tahu mereka datang lagi. Dari arah ruang depan, terdengar bunyi, klek-klek-klek. Langkah kaki, namun bukan langkah manusia. Darto mendekat, menahan napas. Di depan ruang tamu, lampu remang-remang dari luar memperlihatkan bayangan sosok kecil berdiri di dekat kursi rotan. Darto membelalak, itu Sarman, tapi kini tubuhnya lebih membusuk, daging di pipi mengelupas, dan matanya, mata itu seperti bara api hitam. "Sarman, cukup. Sudah kuberi apa yang kalian mau?" Suara Darto lirih, nyaris tak terdengar. Sarman tidak menjawab. Ia melangkah maju. Di belakangnya, ada yang lain. Muncul 1, 2, 3, 4 sosok lagi. Semuanya anak-anak. Tubuh mereka mengenaskan. Ada yang tanpa kepala, ada yang tubuhnya gosong, satu lagi tampak seperti bayi dengan lubang menganga di dadanya. Mereka adalah anak-anak lain, mungkin hasil pesugihan orang-orang terdahulu. Bukan cuma Sarman? Darto bergumam panik. Sarman berbicara, tapi mulutnya tidak bergerak. Suara itu terdengar langsung dalam kepala Darto. "Kau membuka pintu, maka semua yang tertahan bebas masuk. Kami ingin ganti. Ganti dengan nyawa yang kamu cintai." Darto mundur. Kepalanya penuh teror. "Ambil aku."
Aku yang buat perjanjian. Ambil nyawaku. Tapi suara-suara itu hanya tertawa. Sarman mendekat pelan, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, suara Intan terdengar dari atas. Papa? Darto menoleh. Sosok Intan berdiri di ujung tangga. Matanya merah. Ia terlihat bingung dan mengantuk. Lari Intan. Lari. Terlambat. Sosok bayi yang semalam muncul di dapur kini berdiri tepat di belakang Intan. Matanya hitam legam. Ia tersenyum, lalu memeluk Intan erat dari belakang. Sekejap kemudian, listrik kembali menyala. Semua sosok menghilang. Hanya Intan yang tergeletak di lantai dengan mata menatap kosong, tak bergerak. Darto berlari, menggendong tubuh anaknya yang lemas. Intan. Intan. Bangun, nak. Tapi Intan tak bereaksi. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Napasnya masih ada, tapi arwahnya seolah tertinggal. 3 hari berlalu. Intan tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya menggambar dan menggambar. Selalu gambar yang sama, rumah mereka, dikelilingi bayangan-bayangan hitam tinggi menjulang. Dan satu gambar lain yang membuat darah Darto beku, gambar dirinya sedang menggali lubang besar di bawah pohon randu. Darto akhirnya menyerah. Ia pergi ke gunung, ke tempat pertama kali ia membuat perjanjian. Sendirian, tanpa dukun. Di bawah pohon randu, ia berlutut. Aku tarik semua permintaan. Aku kembalikan semua yang kau beri. Ambil nyawaku. Aku siap. Angin menderu. Suara-suara muncul dari pepohonan, bisikan mengelilingi. Kau pikir bisa menebus segalanya hanya dengan mati? Pengorbananmu tak akan cukup. Karena kematianmu adalah awal teror yang lebih besar. Lalu tanah di bawah Darto retak. Dan dari dalamnya, muncul tangan-tangan menghitam, menarik tubuhnya perlahan. Darto berteriak untuk terakhir kali. Pagi harinya, jasad Darto ditemukan tergantung di pohon randu. Matanya terbuka, menatap kosong ke arah kampung. Dan malam itu, di rumahnya, Ranti bangun. Mas? Tapi suaminya tak di sana. Yang ia temui adalah suara tangisan dari bawah ranjang. Dan Intan masih menggambar. Tapi kini, ia menggambar ibunya berdiri di samping lubang terbuka. Rumah itu kini sepi. Terlalu sepi. Setelah kematian Darto, tak ada yang berani masuk ke dalam. Tetangga hanya melihat dari jauh. Beberapa berkata, setiap tengah malam terdengar tangisan perempuan dan suara langkah kaki kecil berlari-lari di lantai kayu. Tapi saat diperiksa siang harinya, semua sunyi. Normal. Tak ada yang aneh. Tidak ada tanda-tanda penghuninya masih hidup atau mati. Tapi Ranti masih di sana. Dan Intan juga. Hari itu, udara di dusun Kalibuntu terasa lebih pengap dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, menahan cahaya matahari. Udara seperti berhenti. Tak ada angin. Tak ada suara binatang. Hanya sunyi dan berat. Di dalam rumah, Ranti duduk di depan cermin. Matanya sembab. Penuh kantung hitam. Tapi bukan karena menangis. Ia tak menangis sejak Darto meninggal. Sejak itu, ia hanya diam dan menunggu. Di cermin, ia melihat sosok di belakangnya. Seorang anak kecil dengan rambut menutupi wajahnya, berdiri mematung. Intan, jangan main di situ. Anak itu tidak menjawab. Hanya berdiri. Lalu menghilang. Itu bukan Intan. Intan yang asli kini seperti boneka kosong.
Ia tidak bicara, tidak menangis, tidak bermain. Tapi setiap malam, ia bangun sendiri, menggambar, dan mengukir di dinding kayu dengan paku. Ukiran-ukiran itu membentuk simbol yang tak dimengerti Ranti. Kadang bentuknya seperti wajah manusia, kadang seperti lubang besar yang menganga. Dan kini, setiap malam, Ranti mulai bermimpi. Mimpi yang bukan mimpi. Ia berjalan menyusuri lorong panjang gelap, penuh darah. Dinding-dindingnya bergema tangisan bayi dan bisikan ratusan suara. Di ujung lorong, ada lubang. Lubang besar dengan suara tawa anak-anak memanggilnya. Bu, sini main sama kami. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin. Tapi lebih dari itu, setiap pagi, ia menemukan bekas tanah merah di kakinya. Seperti ia benar-benar masuk ke lubang itu. Ranti mulai kehilangan pegangan. Ia membakar gambar-gambar Intan. Ia siram rumah dengan air ruqyah. Ia datangi kuburan Darto dan berteriak di sana. Kau tinggalkan kami dengan kutukan ini, tuh. Kau mati, tapi mereka belum selesai. Dan malam itu, arwah datang lagi. Tapi kini bukan sebagai bayangan. Pukul 2 malam. Suara pintu lemari terbuka sendiri. Ranti membuka matanya perlahan. Di sudut kamar, Intan berdiri, menatap ke arah jendela. Ibu, katanya, untuk pertama kali setelah berminggu-minggu. Mereka sudah di sini. Ranti menoleh ke arah jendela. Hujan turun deras di luar. Petir menyambar sesekali, menyorot pepohonan. Tapi di sela kilatan cahaya, tampak sosok-sosok berdiri berjajar di halaman. Anak-anak. Belasan. Mereka semua memandangi rumah. Beberapa tersenyum. Beberapa tidak punya mata. Salah satunya, Sarman, berdiri paling depan. Kini tubuhnya utuh, bersih, tapi senyum di wajahnya tidak manusiawi. Kami ingin main, katanya tanpa suara, mulutnya hanya bergerak. Ranti memeluk Intan erat. Tapi anak itu menatap ibunya dan berkata dengan tenang. Ibu harus ganti papa. Kalau tidak mereka akan ambil aku. Tidak. Tidak, nak. Kita bisa pergi dari sini. Sudah terlambat. Pintu sudah terbuka. Tiba-tiba seluruh lampu rumah mati. Gelap total. Angin menerobos masuk dari jendela yang terbuka. Suara langkah kaki anak-anak terdengar dari arah tangga. Naik perlahan. 1, 2, 3. Mereka masuk. Besok paginya, warga mendapati rumah Darto terbuka. Tidak terkunci. Tapi isinya kosong. Tidak ada Ranti. Tidak ada Intan. Hanya dinding-dinding penuh ukiran wajah. Dan di meja makan, sebuah kertas gambar terakhir. Gambar anak-anak kecil berdiri mengelilingi 2 orang dewasa yang sedang menggali lubang. Satu dari mereka tersenyum lebar, menggenggam tangan seorang anak kecil yang memegang paku berlumur darah. Kabut tebal menyelimuti dusun Kalibuntu pagi itu. Tak seperti biasanya, kabut turun bahkan sebelum subuh, menutupi pohon-pohon dan ladang-ladang. Udara berat, seperti menekan dada. Tak ada suara ayam berkokok, tak ada anak-anak berlari ke sekolah. Hanya sunyi yang pekat. Dan di tengah kabut itu, rumah milik almarhum Darto berdiri kaku. Berlumut. Bau anyir darah tercium hingga ke jalan depan. Warga tak ada yang berani mendekat. Sampai seorang pemuda dari kota bernama Rizal, wartawan lepas yang tertarik isu-isu mistis, datang ke dusun itu. Ia mengaku mendapat kabar bahwa rumah itu dihuni oleh arwah anak-anak yang belum sempat tumbuh dewasa. Rizal tak mempercayai hantu. Tapi ia percaya cerita.
Dan rumah Darto adalah cerita yang terlalu sunyi untuk dibiarkan membusuk. Dengan kamera, alat perekam, dan catatan tua yang ia temukan di arsip kelurahan tentang pesugihan anak, Rizal nekat masuk rumah itu sore hari. Ia menunggu senja, momen antara terang dan gelap, karena katanya, di sanalah batas dunia mulai kabur. Ia masuk, dan pintu menutup sendiri. Klik. Suara pertama yang ia dengar adalah ketukan dari arah lantai atas. Tuk, tuk, tuk. Lalu tawa anak kecil. Langkah kaki kecil. Berlari. Rizal menyalakan senter. Siapa di atas? Teriaknya. Tapi tak ada jawaban. Hanya bisikan pelan yang masuk langsung ke telinganya. Kenapa kau datang padahal kami sudah tenang? Tiba-tiba, dinding ruang tamu berubah. Dari polos menjadi penuh coretan, gambar anak-anak digantung, dicekik, dikubur. Simbol pesugihan. Dan satu tulisan besar berwarna hitam, tidak ada yang boleh lupa. Rizal naik perlahan ke lantai 2. Langkahnya terasa berat, seperti ditarik dari bawah. Di salah satu kamar, ia menemukan boneka tua. Di dalamnya ada kertas kecil, catatan terakhir dari Ranti. Aku ingin lari. Tapi mereka bilang, kalau aku pergi, Intan akan jadi tumbal berikutnya. Mereka tak butuh nyawa, mereka butuh penderitaan. Semakin aku menderita, semakin mereka kenyang. Aku tinggal karena cinta, tapi di sini cinta berubah jadi luka. Tuhan, tolong kami. Tangisan terdengar di belakangnya. Rizal menoleh cepat. Sosok anak kecil berdiri. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Ia menggenggam paku karat. Om Rizal. Om mau main juga? Rizal lari. Menuruni tangga, menghantam meja, jatuh menabrak dinding. Tapi tak ada pintu. Semua tertutup. Rumah itu berubah menjadi labirin. Nafasnya memburu. Ia mencoba membuka jendela, tak bisa. Lalu, satu persatu, mereka datang. Sarman. Intan, tapi bukan Intan yang manusia. Ranti, berlumuran darah. Dan anak-anak lain. Puluhan. Mengerumuni Rizal. Mereka tidak marah. Mereka hanya menatap. Sepi. Beku. Hampa. Sarman maju pelan, menatap mata Rizal. Kau datang untuk mendengar cerita kami, katanya. Maka kau juga harus menjadi bagian dari cerita ini. Lalu, gelap. Pagi harinya, warga menemukan rumah Darto terbuka lagi. Tapi kali ini, di ruang tamu, duduk seorang pria muda dengan kamera rusak tergantung di leher. Matanya kosong, wajahnya pucat, bibirnya tersenyum samar. Namanya, Rizal. Ia tak bicara sepatah kata pun sejak ditemukan. Hanya menggambar. Dan gambarnya selalu sama. Rumah, dengan anak-anak kecil berdiri mengelilinginya. Di tengahnya, ada dirinya sendiri. Sedang menggali lubang besar. Malam itu, beberapa anak dusun mengaku melihat Rizal berdiri di halaman rumah Darto. Tangannya menggenggam paku. Ia mengetuk-ngetuk tanah sambil bersenandung lagu anak-anak. Satu anak masuk tanah, 2 anak ikut senyap. 3 anak tak pernah pulang, yang keempat adalah kamu. Lalu ia menghilang ke dalam rumah. Dan tak pernah terlihat lagi. Tamat.